Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rino Yevian Ramadan bersama teman saya Julio Mardanes Asbanu. Kali ini kita akan membahas ekonomi kreatif pada sektor film, animasi, dan video. Nah, yang pertama di sini adalah definisi film menurut para ahli. Menurut Effendi, film adalah hasil budaya serta alat ekspresi kesenian yang juga menjadi komunikasi massa yang merupakan gabungan dari beragam jenis teknologi serta rekaman suara. Kesenian ini baik yang berupa seni rupa maupun teater sastra dan arsitektur dan juga seni musik. Kemudian menurut Krida Laksana, film adalah lembaran tipis, bening, mudah lentur, yang dilapisi dengan lapisan anti-halo, digunakan untuk kebutuhan fotografi, atau suatu alat media massa yang bersifat lihat dan dengar atau audiovisual, serta bisa mencapai halayak yang banyak. Selanjutnya adalah definisi animasi menurut para ahli. Menurut Agus Zuheri, animasi sendiri adalah kumpulan dari gambar yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan sebuah gerakan. Kemudian menurut Ibis Fernandes, animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Nah, selanjutnya adalah sejarah dari animasi. Animasi telah ditemukan sejak 2000 sebelum Masehi di Mesir kuno. Penelitian membuktikan orang Mesir kuno sudah tahu cara menghidupkan gambar mereka dengan urutan gambar-gambar para pegulat yang sedang bergumul sebagai dekorasi dinding. Inilah yang menjadi cikal bakal animasi modern. Kemudian di Gua Lascaux di Spanyol Utara yang berusia 200.000 tahun lebih memaparkan pergerakan binatang seperti khinzir atau kuda digambarkan dengan 8 kaki dalam posisi yang berbeda dan bertindih-tindih. Orang-orang pada zaman itu menganimasikan pergerakan gambar binatang pada dinding gua tersebut. Orang Mesir kuno mengukir gambar-gambar pada dinding piramid sebagai satu hiasan dinding. Kemudian lukisan Jepang kuno pula memperlihatkan suatu jalan cerita yang kelihatan hidup dengan melukisnya di atas satu gulungan kertas yang panjang. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis dari film. Yang pertama adalah film cerita. Film cerita adalah jenis film yang di dalamnya terkandung cerita yang telah umum dipertontonkan di gedung bioskop dengan aktor serta aktris terkenal dan didistribusikan sebagai suatu barang dagangan. Nah, di dalam film cerita, cerita yang ditonjolkan menjadi suatu topik film yang bisa berbentuk cerita fiktif atau berdasarkan kisah nyata yang telah dimodifikasi, sehingga film itu memiliki unsur yang menarik baik dari jalan ceritanya maupun dari segi artistiknya. Kemudian ada film berita. Di sini film mengenai fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Karena sifatnya berita, maka film ini disajikan kepada halayak umum dan harus mengandung nilai berita. Kriteria berita itu adalah penting dan juga menarik. Kemudian yang ketiga adalah film dokumenter. Film dokumenter di sini adalah karya cipta mengenai kenyataan yang tidak sama dengan film berita yang merupakan rekaman kenyataan. Film dokumenter adalah hasil interpretasi pribadi si pembuat mengenai kenyataan tersebut. Nah, selanjutnya adalah film kartun. Film kartun ini diproduksi untuk anak-anak. Tokoh film kartun sangat terkenal hingga saat ini adalah seperti Donald Duck, kemudian ada Snow White, Mickey Mouse, yang dibuat oleh seniman Amerika Serikat Walt Disney. Kemudian berikutnya adalah jenis dari animasi. Jenis dari animasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada animasi berdasarkan bentuknya. Nah, di dalam animasi berdasarkan bentuknya ini juga memiliki beberapa tipe. Yang pertama adalah stop motion, animation atau claymation. Nah, jenis animasi ini pertama kali ditemukan oleh Blackton pada tahun 1906. Contoh, Blackton memanfaatkan tanah liat atau dalam bahasa Inggris disebut clay sebagai objek animasi. Contoh film yang memakai teknik animasi clay dalam film Chicken Run, kemudian ada Soda Ship. Tentu saja bahan yang digunakan bukanlah tanah liat biasa, namun menggunakan plastisin, yaitu bahan yang elastis atau lentur. Kemudian ada juga animasi dua dimensi. Animasi 2D sudah kita kenal dengan berbagai macam kartun, yaitu kumpulan gambar-gambar lucu
dalam film animasi untuk menghibur penonton. Beberapa contoh yang kita bisa berikan yaitu seperti kartun Donald Bebek, kemudian Tom and Jerry, dan lain sebagainya. Kemudian ada animasi 3 dimensi. Teknologi berperan besar bagi kemajuan animasi, khususnya teknologi komputer. Animasi 3 dimensi adalah pengembangan dari animasi 2 dimensi di mana objek dalam animasi ini menjadi terlihat lebih hidup. Film-film animasi yang kita lihat saat ini sudah banyak menggunakan animasi 3D maupun CGI atau Computer Generated Imagery. Contohnya seperti Finding Nemo, kemudian ada Toy Story, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah animasi Jepang atau bisa disebut dengan anime. Film anime atau animasi Jepang ini sangat disukai berbagai kalangan di dunia dari segala usia. Contohnya dari anime Jepang yang sangat populer misalnya adalah One Piece, kemudian ada Naruto, kemudian ada Slam Dunk, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah jenis animasi berdasarkan teknik pembuatannya. Di sini juga terjadi pembagian beberapa tipe. Yang pertama ada animasi sel. Nah, animasi sel ini biasanya merupakan lembaran-lembaran yang akan membentuk animasi tunggal. Jadi, masing-masing sel merupakan bagian terpisah. Contohnya seperti objek dan latar belakangnya terpisah, sehingga bisa bergerak secara mandiri. Kemudian ada animasi sprite. Animasi sprite di sini menggunakan latar belakang diam lalu gambar digerakkan di bagian depan. Teknik ini adalah bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri. Misalnya seperti burung terbang, kemudian planet yang berotasi, kemudian ada bola yang memantul, logo yang berputar, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah animasi frame. Animasi frame adalah animasi yang menggunakan rangkaian gambar yang ditunjukkan secara bergantian. Contoh sederhananya seperti saat kita membuat gambar atau objek yang berbeda pada lembaran buku, lalu membuka buku tersebut secara cepat dengan jari, maka gambar tersebut akan terlihat seolah-olah bergerak. Dan yang terakhir adalah animasi path. Teknik animasi path adalah animasi dengan menggerakkan objek di sepanjang garis yang ditentukan sebagai lintasan. Misalnya, dalam pembuatan animasi kereta api, kemudian pesawat terbang, dan lain-lain yang membutuhkan lintasan gerak tertentu. Selanjutnya adalah animasi berdasarkan teknik pembuatannya. Ada animasi vektor, kemudian animasi spline, dan animasi karakter. Animasi vektor sendiri adalah teknik animasi vektor mirip seperti animasi sprite. Bedanya, animasi sprite menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan sprite-nya. Kemudian ada animasi spline. Animasi spline adalah teknik animasi yang merupakan representasi matematis dari kurva sehingga gerakan objek mengikuti garis berbentuk lurus dan berbentuk kurva. Dan yang terakhir adalah animasi karakter. Teknik animasi karakter umumnya ada di dalam film kartun dan juga pada film animasi 3 dimensi. Dalam animasi karakter, semua bagian dalam animasi bergerak secara bersamaan, namun karakter setiap objek punya ciri dan gerakan yang berbeda. Oke, kemudian fungsi dari film yaitu film sering ditonton untuk hiburan, namun fungsi sebenarnya adalah sebagai fungsi informatif, edukatif, dan juga persuasif. Fungsi film nasional adalah sebagai media edukatif, sebagai pembinaan generasi muda dalam rangka nation and character building. Kemudian fungsi animasi. Fungsi animasi yang pertama yaitu sebagai media hiburan. Contohnya seperti film game digital, kemudian video klip musik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sebagai media promosi. Contohnya seperti iklan TV, kemudian company profile, marketing video. Selanjutnya sebagai media pembelajaran, contohnya seperti tutorial, kemudian CD interaktif pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu sebagai media presentasi. Contohnya konsep visual, kemudian dia digunakan gagasan dan presentasi arsitektur. Baik teman-teman, di sini
Saya akan menjelaskan manfaat dari animasi untuk strategi marketing bisnis ya, yaitu menciptakan ketertarikan masyarakat pada produk tersebut. Nah, dari hasil survei menyatakan bahwa lebih dari 80% konsumen membeli suatu produk karena pernah melihat iklan produk tersebut melalui video durasi pendek. Nah, jika animasi tersebut dapat menarik atau unik dalam untuk membuat iklan, pasti calon pembeli akan tertarik untuk membeli. Nah, selanjutnya menjelaskan produk lebih objektif. Promosi dengan cara menampilkan video dengan konten animasi dirasa lebih objektif. Untuk mengenalkan produk konten video yang dibuat dengan runtut dan alur yang jelas akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan kunjungan website. Setiap perusahaan profesional seharusnya memiliki website resmi sebagai informasi online-nya. Jika Anda menampilkan konten-konten video animasi kreatif dalam website Anda, maka bisa membantu meningkatkan kunjungan website. Karena semakin bagus konten website, maka pengunjung pun akan semakin banyak. Dan tentunya promosi produk Anda menjadi lebih efektif. Meningkatkan conservation rate. Pada kasus produk dengan inovasi baru, biasanya perusahaan akan kesulitan untuk menyampaikan bagaimana produk tersebut bekerja. Nah, maka dari situ animasi itu hadir dengan membantu menjelaskan detail produk kepada konsumen melalui konten video yang mirip dengan video tutorial atau langkah-langkah seperti itu. Lalu yang terakhir, shareable. Jika dibandingkan dengan postingan seperti gambar, video yang komunikatif dan menarik lebih banyak di-share atau dibagikan ke antar teman melalui sosial media. Strategi marketing atau promosi melalui media sosial memang paling efektif dan efisien, mengingat penggunanya akan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kita geser ke perkembangan film dan animasi di Indonesia. Perfilman Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat positif. Para rumah produksi mulai berlomba-lomba mengenjot produktivitasnya menggarap film yang berkualitas dari segi cerita, sekaligus menguntungkan secara komersial. Nah, hal itu pun tidak lepas dari potensi penonton Indonesia yang sangat besar dan bisa mengapresiasi film produksi lokal secara positif. Perkembangan industri kreatif pada bidang animasi sudah semakin luas dan semakin banyak animator-animator di negeri ini yang semakin handal dalam pembuatan film animasi. Jadi, animasi di Indonesia telah berkembang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Bagi animator Indonesia sendiri, kesalahan kondisi ini dilemparkan kepada ketiadaan dukungan para pemangku kepentingan pada film animasi nasional dan murahnya harga beli film series atau serial animasi oleh sebuah stasiun televisi. Murahnya harga beli film animasi sangat jauh dari mimpi animator Indonesia yang menginginkan keuntungan dengan kali jual karyanya ke satu stasiun televisi. Di sini saya akan menjelaskan penghambat animasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, masalah rating. Menayangkan program animasi akan menjadi sebuah perjudian bagi pihak stasiun televisi. Apakah penayangan program animasi ini akan meraih rating tinggi atau tidak? Lalu yang kedua, orientasi uang karena studionya terafiliasi dengan pihak televisi. Rimtun yang terafiliasi dengan stasiun Indosiar dan SCTV ternyata tidak mendapat perlakuan istimewa. Mereka justru mendapatkan peringatan ketika rating atau share penonton mereka turun. Dan hal ini pun beresiko besar, sebab bisa saja kontrak pengerjaan program animasi mereka dipotong jumlah episodenya, atau bahkan diberhentikan sama sekali program mereka tersebut. Nah, lalu yang ketiga, lebih murah beli animasi impor. Ternyata membeli hasil karya animasi impor yang lebih murah banyak dipilih oleh pihak stasiun televisi. Semisal, animasi impor tersebut dihargai 10 juta rupiah tiap episodenya, dibandingkan ketika membuat animasi sendiri yang bisa mencapai harga 40 juta hanya untuk karya animasi dengan durasi 7 menit. Lalu yang terakhir, pemerintah lepas tangan. Nah, justru peran pemerintah di Indonesia ini kurang mendukung dengan kemajuan industri animasi lokal. Bahkan, di Indonesia masih kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia yang dibantu Multimedia Development Corporation.
yang serius sekali memajukan industri animasi di negaranya. Oke, selanjutnya ini adalah ide bisnis dari animasi, yaitu jasa animasi atau pembuat animasi. Perkembangan industri animasi kini sangat menjanjikan. Banyak bidang yang bisa menjadi pasar industri animasi seperti arsitektur dan desain interior. Kita bisa mengerjakan berbagai animasi rumah, kantor, restoran, kafe, maupun sekolah. Tidak hanya animasi arsitektur juga, kita bisa membuat project non-arsitektural, seperti animasi untuk logo, opening video, kartun, iklan, maupun lainnya. Nah, strategi apa saja yang dilakukan ketika kita mempunyai jasa membuat animasi? Yang pertama, jemput bola alias door to door. Kita sebagai penyedia jasa atau penjual produk melakukan secara aktif kegiatan pemasaran dengan menghubungi calon pelanggan kita satu demi satu. Yang kedua, memaksimalkan sosial media untuk berpromosi. Jadi, jika kita mempunyai hasil project, kita bisa menampilkannya di sosial media seperti di Instagram maupun YouTube. Hal yang ketiga, membuat proposal atau penawaran. Nah, pastinya jika di dalam bisnis pasti membutuhkan sebuah proposal atau pengajuan penawaran ke suatu pihak. Contohnya kita mengajukan proposal ke stasiun televisi jika kita sudah membuat animasi untuk diperjualbelikan. Lalu yang terakhir, menjual karya animasi kita di website luar negeri. Zaman sekarang, teknologi sangatlah berkembang. Jadi, apa-apa serba online. Nah, begitu juga ketika kita memasarkan karya animasi ini. Kita bisa tidak hanya juga menawarkan di dalam negeri. Kita pun bisa menawarkan di luar negeri. Yang bahkan lebih menghargai karya-karya animasi itu. Nah, pastinya jika kita membuat bisnis pasti tentu juga ada hambatan. Nah, ini ada dua hambatan jasa pembuatan film animasi. Yang pertama, kurangnya penghargaan masyarakat Indonesia terhadap produk animasi lokal. Dan yang kedua, investor lokal jarang sekali memanfaatkan animasi untuk mengembangkan bisnisnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat pagi.